Eh, Ngapain di sini sendirian, Bil? ya nih gue lagi bingung. Bingung kenapa, Bil? Jadi gini, lo setuju nggak sih sama pembangunan IKN? Alah lu, Bil. Dari tadi nanya itu mulu dah. Mana gua lapar lagi. Dah, serius ini gue. Gue lagi kepikiran, lo kan sebagai anak ekonomi nih. Gimana sih lo ngelihatnya? Jadi gini, Bil. Ini proyek IKN ini nggak cuma sekedar bangun kota baru, Bil. Tapi juga sebagai pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa, Bil. Gitu, Bil. Oh gitu, berarti kayak buka cabang baru gitu? Nah, iya kayak gitu. Andai kata nih, Jakarta itu udah seperti toko lama nih yang udah rame. Nah, saking ramenya ini jadi sesek. Nah, dengan adanya IKN, ini diharapkan membuka outlet baru lah. Sehingga beban ekonomi itu nggak terlalu terpusat ke Jakarta aja. Berarti biayanya gede dong? Ya jelas lah. Otomatis kan pendanaan pemerintah jadi besar nih. Nah, ekonomi jadi putar. Seperti UMKM nih jadi laku, bahan bakunan juga jadi laku. Nah, tenaga kerja proyek juga semakin besar. Nah, ini semua disebutnya multiplier effect, Bill. Ada dampak negatifnya gak sih? Kalau dari segi dampak negatif ya, ada sih. Dampak negatifnya ini, kalau aja nih pendanaannya nggak direncanain matang-matang nih. Nah, ini akan terlalu membebani APBN negara. Sehingga investor nih jadi mulai ragu nih, mau nguncurin dana ke proyek IKN nggak? Karena khawatirnya proyeknya jadi mangkrak, Bil. Oh gitu, kalau gitu terus nasib warga lokal gimana? Nah itu, jadi karena ada IKN nih, harga tanah di sekitar jadi naik. Nah ini membuat perlahan-lahan warga lokal ini mulai geser karena IKN. Terus Jakarta gimana? Ya Jakarta sih masih sama jadi pusat bisnis. Melainkan sistem pemerintahannya aja yang pindah. Yang awalnya dari Jakarta, sekarang pindah ke IKN. Gitu. Jadi lu setuju gak sih? Ya kalau dari saya sih setuju-setuju aja ya. Asal direncanain matang-matang sehingga ekonomi Indonesia lebih merata. Kaget gua. Gua nggak setuju. Jadi gini nih, kalau di makro proyek besar itu otomatis resikonya juga besar. Ya. Kalau pembiayaannya seret itu pasti bakal ngaruh ke anggaran-anggaran lain kayak pendidikan, kesehatan, dan juga subsidi. Terus apalagi kalau udah investor pada kabur, itu beban baliknya bakal ke APBN lagi. Terus juga takutnya ini bakal jadi proyek jangka panjang yang gunain dana besar, terus hasilnya nggak sepadan. Ya jadi gini bro, asal proyek IKN ini berhasil ngelewatin resiko yang tadi kamu sebutin nih. Nah setelah itu IKN bener-bener jadi nih. Nah karena jadi ini, jadi Indonesia udah nggak dianggap Java sentris lagi ke depannya. Kalau bener-bener jadi loh. Gue tahu, tapi gue skeptis sama eksekusinya. Takutnya salah langkah, growth-nya nggak dapet, tapi malah fiskalnya yang kena. Ya optimis dulu aja bro. Berat banget ya ternyata. Gue sih realistis. Gua sih lapar.